Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Selamat sore bagi Tribuners yang ada dimanapun saat ini. Hari ini bertemu dengan saya, pemimpin redaksi Tribun Medan, Iin Solihin, dalam acara menarik kita, Ngopi Sore. Untuk Tribuners ketahui, Ngopi Sore menjadi satu di antara kegiatan digital yang dilakukan oleh Tribun Medan, yang kemudian kami siarkan secara live melalui berbagai platform yang kami miliki, baik itu media cetak, online tribunmedan.com, Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Ngopi Sore menjadi satu di antara event digital kami yang membahas terkait berbagai masalah yang ada di seputar Provinsi Sumatera Utara, khususnya di wilayah Medan. Ngopi Sore hari ini begitu istimewa karena tidak kami gelar di kantor Tribun Medan, tetapi kami bermain di luar. Saat ini kalau Tribuners melihat, kami berada di studio yang begitu megah, yang begitu menawan dari penampilannya. Kami sedang berada di Universitas Sumatera Utara, tepatnya di kampus FISIP. Bernama USU Media. Tamu kita hari ini juga merupakan tuan rumah. Beliau tentu tidak asing lagi bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Beliau adalah Rektor Universitas Sumatera Utara, Dr. Muryanto Amin, Esos MSI. Sudah bersama kita bergabung. Baiknya saya panggil beliau Bang Muri ya, Bang? Ya. Siap. Nah, Bang Muri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Masa pandemi COVID ini harus sehat. Nah, tadi Bang Muri sudah menyinggung kita berada dalam kondisi COVID. Nah, Tribuners, kami menyiarkan ini dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Kami mengenakan masker, menjaga jarak. Sebelumnya kami sudah melakukan upaya-upaya mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian juga menyiapkan hand sanitizer untuk tetap menjaga keamanan kami di dalam studio. Tim yang bertugas hari ini juga menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan sebelumnya sudah mencuci tangan menggunakan sabun. Sebelum kita berbincang dengan Bang Muri, saya harus ingatkan Tribuners dimanapun kalian berada untuk tetap mengakses informasi yang kami miliki, informasi yang terupdate dan terpercaya melalui Tribun Pontianak, harian Tribun Medan, kemudian tribunmedan.com, dan kalian juga bisa mengakses informasi terbaru dari kami melalui Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Bang Muri, hari ini Tribun Medan mendapat kesempatan yang luar biasa bisa bertemu dengan Bang Muri. Masa pandemi menghantui kita, Bang Muri, tapi pendidikan harus tetap berjalan, khususnya di kampus. Untuk pribadi sendiri, Bang Muri, di masa pandemi seperti ini, seperti apa Bang Muri menghadapinya? Apakah ada perubahan-perubahan atau tetap misalnya berolahraga atau bersosialisasi dengan masyarakat? Bagaimana Bang Muri? Kalau pribadi, ya ada perubahan. Misalnya mengurangi bertemu dengan masyarakat, terutama misalnya mahasiswa, terus dosen, secara terbatas ya. Pengurangan bertemu tatap muka ini
bukan berarti mengurangi makna silaturahmi. Ya. Ini hanya mencegah agar memastikan bahwa kontak fisik kita tidak terlalu sering. Ya. Dan juga sama-sama menjaga kesehatan karena itu bagian dari protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Bukan berarti kita nggak mau ketemu dengan orang, gitu. Tapi sekarang kita batasi gara-gara itu, hanya semata-mata karena itu. Tapi hubungan kerja itu tetap kita lakukan melalui, kalau ada meeting-meeting yang perlu, kita lakukan melalui platform daring. Ya. Baik misalnya dengan dekan, dengan ketua-ketua prodi, dengan para peneliti, dan juga dengan mahasiswa. Olahraga harus dijaga secara konsisten. Tiap pagi harus ya paling nggak bergerak 30 menit. Lalu kemudian asupan vitamin dan menjaga makanan juga. Itu yang sebetulnya kita harus konsisten terus-menerus. Menjaga imun tetap tersedia di tubuh kita. Lalu kemudian juga berpikir positif ya, terhadap siapa saja. Sehingga itulah yang membuat kita bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Kira-kira gitu sederhananya. Ya. Nggak perlu canggih-canggih kali sih. Yang penting bergerak saja setiap hari, memberi biar imun kita tetap terjaga. Tetap terjaga, keseimbangannya dengan asupan vitamin, serta berpikir yang positif. Siap. Nah, tentu pandemi yang sudah setahun lebih ini, Bang Muri, tentu berdampak dalam proses kegiatan belajar dan mengajar kita di kampus. Tadi Bang Muri bilang paling tidak kegiatan rapat segala macam tetap kita laksanakan, walaupun terjadi perubahan tidak secara fisik, namun melalui media-media penghubung seperti Zoom atau yang lainnya gitu, Bang. Yeah. Lalu bagaimana dengan proses belajar teman-teman mahasiswa, Bang Muri, selama ini? Proses belajar itu selama ini tetap dilaksanakan melalui daring ya. Dengan platform-platform tertentu, banyak macam platform yang sudah digunakan oleh dosen dan mahasiswa sekarang ini sejak bulan Maret tahun lalu. Proses penyesuaiannya memang kemarin agak repot. Ada dosen yang tidak terbiasa menggunakan laptop bahkan. Ya. Itu sekarang harus terbiasa. Tapi ada juga yang fisik dengan menerapkan protokol kesehatan, dan itu pun hanya dilakukan akhir-akhir ini. Misalnya untuk pertemuan yang tidak bisa dilakukan secara daring, Kislab misalnya di Eksak ya. Terus kemudian laboratorium di beberapa misalnya seperti Fakultas MIPA, Farmasi. Yang itu nggak bisa tentunya Bang, ya kita lakukan dari melalui Zoom misalnya bisa. Kan. Ya. Nah tapi itu pun ruangan labnya harus steril betul, jaga jaraknya, kemudian juga alat cuci tangan, mengatur mahasiswa dengan jumlah tertentu yang bisa mengikuti lab itu. Ya. Bahkan di kedokteran itu mahasiswanya harus tes swab untuk mengikuti Kislab. Sehingga kalau ada yang terpapar di situ ya sudah ditunda lagi Kislabnya. Sampai begitulah kita menerapkan protokol kesehatan ini agar hati-hati, jangan sampai nanti gara-gara pertemuan itu terus kemudian bisa menyebabkan klaster baru gitu. Ya. Artinya walaupun dalam keadaan terbatas ini, keterbatasan yang luar biasa, tapi pendidikan kita di USU tetap berjalan dengan baik ya Pak. Harus, Bang Muri ya. Tidak mengurangi kualitasnya juga. Siap. Nah Bang Muri, kami dapat informasi di tengah keterbatasan kita melakukan tatap muka, belajar secara langsung, walaupun ada beberapa hal yang seperti tadi laboratorium kita tetap harus melakukan karena tidak mungkin tanpa bertemu kan Bang Muri. Kami dapat informasi justru di tengah pandemi ini USU masuk dalam kelompok elit kampus dunia. Bahkan ada yang disebut ini, maaf nanti dikoreksi Bang Muri kalau saya salah, USU berada di peringkat 1201 plus dengan QS Star 3. Apa barang ini Bang Muri? Bisa dijelaskan nggak ke Tribuners? Apa barang ini? Masuk di posisi 1201 plus. Iya. Apa sih Bang Muri? QS Star 3 ini? Nanti bintang 3. Iya. Jadi gini tuh. Lembaga dunia ini punya lembaga pemeringkatan yang banyak ya, di bidang pendidikan. Jadi semua universitas di dunia ini itu dinilai oleh lembaga independen.
ada banyak variabel yang dinilai. Salah satu yang paling terkenal itu adalah QS World. QS itu Quarterly Siemens. kemudian World University Ranking. Itu adalah sebuah lembaga pemeringkatan yang diakui, salah satu yang diakui oleh seluruh komunitas akademik dan kelembagaan pendidikan di dunia. Siap. Indonesia tidak banyak yang masuk ke QS ranking ini. USU ini baru pertama kali di tahun ini sejak berdiri, dan di masa Bang Muri menjadi rektor. ya Sekali. sebetulnya ini hanya hanya membuat sedikit saja dari hasil kinerja tahun-tahun sebelumnya, dari kinerja juga rektor sebelumnya. Siap. Nah, kita kemarin membenahi sedikit data yang berkaitan dengan sistem pemeringkatan. Lalu alhamdulillah untuk pertama kali USU masuk ke peringkat 1201 plus tahun 2022. Untuk Indonesia kita berada di urutan 16. 16 ya. Ya, untuk WUR ya, World University Ranking Oke. di QS. Apa sebetulnya salah satu yang paling diukur itu adalah mengenai academic reputation. Ada 6 variabel yang diukur di situ. Oke. Ada fakulti internasional, terus ada citation, dan juga international staff. Nah, kita di situ ada plus minusnya. Oke. Ini menjadi mandatori saya sebagai rektor yang terpilih untuk melaksanakan amanat Renstra, rencana strategis periode kedua di 2020-2024. Sehingga waktu setelah saya dilantik, saya kemudian melihat beberapa indikator yang dinilai oleh QS World University Ranking ini. Lalu kita konsentrasi di situ, kita hanya membetuli beberapa data yang sudah sebetulnya dilakukan oleh periode lalu. Mungkin 6 indikator ini belum dipusatkan, kita benahi secara mendetail gitu Pak Bang Muri ya. Ya, Di tapi masa Bang Muri, bahan-bahannya ada. bahan-bahannya ada, tapi itu kita fokuskan di 6 variabel itu. 6 variabel itu yang penting kita telusuri. Jadi di situ kemudian beberapa yang menjadi unggulan kita, Sitasi juga termasuk unggulan kita. Lalu akademik staffnya juga kita itu juga kita unggul di situ. Kita membedah sesuatu. Tahun ini kita masuk sudah dilirik ya. Jadi QS ranking ini memang pertama masuk dulu dilirik, telah memenuhi standar yang mereka tetapkan. Lalu dari situ kita evaluasi kembali apa yang kurang dan apa yang harus kita lakukan di tahun ini, tahun depan. Kita berharap tahun depan rankingnya naik lagi. Pemeringkatan ini dilakukan per tahun berarti ya Bang ya? Setiap tahun diumumkan oleh QS World. Oke. QS World University Ranking. Ya. Setiap tahun depan nanti akan diumumkan lagi untuk tahun 2023. Seterusnya. Jadi kita sekarang memang itu menjadi konsentrasi kita. Banyak hal yang kita harus mengejar ketertinggalan dengan kampus-kampus teman-teman di Jawa sana, apalagi dengan negara tetangga misalnya seperti Malaysia, betul. atau bahkan Singapura. Intinya semua layanan akademik yang ada di USU ini memang harus kita buat serapi mungkin, seprofesional mungkin. Lantas kalau kita buat itu siapa yang nilai? Kan nggak mungkin kita sendiri. Ya, eksternal yang menilai ya. Ini baik apa enggak gitu. Nah, untuk itu kita menelusuri mana yang kurang ini kita buat programnya agar bisa terpenuhi. Nah, berharap 3 tahun, 5 tahun selama kepemimpinan saya ini bisa masuk ke 500 World University Ranking, karena Mas Menteri itu minta 6 masuk di atas di bawah 500 rankingnya. Target Abang nanti masuk 500. Masuk 500. Wah, top sekali. Nah Bang, tentu tadi Abang bilang ada 6 indikator. Saya memikirkan 6, satu saja mungkin akan sulit luar biasa, apalagi ada 6 indikator yang menjadi penilaian lembaga ini. Dalam melaksanakan 6 indikator ini, tadi Bang Muri bilang sudah ada, tapi dirapikan kembali 6 indikator ini tentu punya hambatan yang luar biasa, Bang. Tentu juga punya tantangan yang berat.
Bisa diceritakan Bang, seperti apa tantangan yang USU hadapi untuk kemudian bisa masuk ke peringkat 1201 plus, dan Abang pasang target pula nanti di tahun depan masuk 500, artinya harus menggeser posisi 500 kampus terbaik kemarin, kan begitu Bang? Bagaimana tantangan kita? Lalu bagaimana peran dosen, peran mahasiswa, peran teman-teman yang supporting di dalam menjalankan kampus USU ini Bang? Ya. Kita lembaga pendidikan ini kan tidak boleh sendiri ya, dia terkoneksi di manapun. Jadi kalau kita di kutub utara pun misalnya atau kutub selatan pun berada, kita bisa melihat mana perguruan tinggi yang betul aktif. Tugas perguruan tinggi ini kan sederhananya dari sekian banyak itu, yang pertama dia memproduksi akademik, scientific akademik ya, misalnya inovasi, terus kemudian tulisan di dalam jurnal. Diseminasi ilmu pengetahuan itu kan disebarkan dalam jurnal. Ya. Lalu kemudian temuan-temuan para dosen dan mahasiswa itu menjadi cikal bakal untuk pengembangan industri dalam rangka menyelesaikan atau mengurangi masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Oke. Kira-kira itu kan produksinya. Selain misalnya kita harus menghasilkan alumni yang itu bisa siap pakai dan berdaya saing gitu. Nah, iya, mau bersaing ya, itu siap pakai gitu ya. Nah, tugas dosen itu menulis di jurnal internasional, selain dia mendidik mahasiswanya, lalu kemudian dia menemukan inovasi. Ketika seorang dosen melakukan yang namanya pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, itu kan harus diketahui oleh banyak orang. Ya. Maka dosen ini tidak boleh kurang sedikit pun untuk memproduksi kegiatan akademik ini. Oke. Selain itu, tugas pimpinan universitas itu kan memberikan fasilitasi kepada dosen agar mereka bisa memaksimalisasi kemampuannya memproduksi akademik ini. Ya. Lalu kemudian membangun jaringan. Jadi pimpinan universitas dan fakultas itu membuka agar universitas ini open-minded, orang bisa masuk kemari, kapan dan siapapun dan kapanpun, dimanapun, dari manapun, bisa come in, go, bisa datang dan pergi untuk masuk ke universitas ini. Ya. Bukan hanya fisik, tapi juga misalnya tulisannya dibaca orang, tulisan dosen USU dibaca orang, disitasi orang. Itu perlunya. Hambatannya apa? Hambatannya ini, penilaian ini kan sebagian besar persepsi. Ya. Persepsi begini, penilaian QS ini sebagian besar itu persepsi. Jadi ada tokoh-tokoh dunia itu kategorinya misalnya adalah seorang CEO yang terkenal, misalnya CEO satu perusahaan Dekakon ya, saya tidak sebut merek. Terus kemudian ada seorang akademisi yang terpopuler, atau penghasil Nobel dan segala macam. Ini dia kalau ketika ditanya oleh QS, tim QS ranking, survei dengan menggunakan survei, ditanya apakah Anda mengenal USU? Oh, berarti memang pihak ketiga yang kemudian diminta untuk menilai gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya dari mana kalau kita tidak menyebarkan produk kalau akademik informasi kita terkait USU ada di internal saja, gimana orang mau kenal kan begitu Bang? Kalau nggak kita buka USU ini agar orang bisa datang dan pergi, gimana orang mau kenal? Kan itu kelemahan dan hambatan kita adalah kita tidak terbuka terhadap orang lain. Itu question mark sendiri. Kenapa? Apa penyebabnya coba? Kalau saya tanya sama Bapak Mas Pemret ini, kita takut bersaing sama orang lain. Iya. Kita nggak terbuka. Akhirnya kita, ya udahlah kita di dalam aja lah kita gitu ya. Mau keluar, kita khawatir mungkin kemampuan kita nggak seberapa gitu. Padahal kalau kita sikat aja kan, jalan juga barang ini Bang. Iya. Nah banyak itulah yang menjadi hambatan itu. Makanya ini mau kita buka. Dosen dipaksa untuk menulis. Semua dosen menulis. Terus kemudian tulisannya diterbitkan di jurnal. Sekarang peringkat 1201 plus. Abang target di 2022 500. Belum, 1000 lah dulu. 1000 dulu ya. 5 tahun 500. 1000 ya. 1000. Lalu tadi ketika kita udah membuka pemikiran kita agar tidak lagi bermain di tingkat lokal, artinya kan ini udah internasional, Bang. Yeah. Bahkan Abang bilang tadi harus orang di luar sana harus tahu dong USU. Ya. Yeah. Tentu akan terjadi perubahan kultur. Yeah. Tadi Abang sempat bilang, bahkan ada dosen yang nggak bisa pakai laptop. Yeah. Kebijakan seperti apa yang harus Abang ambil untuk, ya minimal teman-teman yang old ini, yang tadi Abang bilang
kaget pakai laptop, mungkin mengoperasikan media untuk berdiskusi jarak jauh dengan mahasiswa, kaget. Bagaimana cara Abang kemudian mengajak teman-teman ini untuk, ayo kita go internasional? Pandemi ini ada satu manfaatnya ya, orang terpaksa diam-diam nggak bisa pakai laptop, jadi harus pakai laptop. Iya. Itu anugerah bagi Memaksa orang untuk belajar ya, Bang, ya? keadaan ini. Karena keadaannya mendesak, orang kemudian cari jalan keluar kan. Gitu ya. Daripada nggak Kalau keluar dia juga takut kan? Takut, Kena juga nih kan? Kena juga dia. Jadi pandemi ini yang menyebabkan kita lebih gampang, sehingga dosen tuh kadang-kadang ya harus membeli sendiri laptopnya. Yang biasanya dia menyuruh misalnya anaknya membantu, misalnya gitu ya. Sekarang udah harus dia belajar sendiri. Kalau nggak ada anaknya kan dia bingung sendiri kan. Ya. Pada saat dia misalnya mau ngajar, terus dia nggak bisa mengoperasikan kan gitu. Akhirnya dia harus belajar sendiri. Kalau kita kemarin pernah membuat survei kecil-kecilan, hampir ya kira-kira 80%, di atas sudah 80%, tapi belum 100%. Dosen sudah terbiasa untuk menggunakan laptop dan sudah belajar menggunakan platform daring. Nah, itu yang penting ya. Lalu kemudian kita lakukan pendampingan sebenarnya upaya kita. Oke. Pendampingan terus-menerus agar dosen ini pertama ya menulisnya tolonglah sesuaikan dengan standar internasional gitu ya. Yang kedua juga bisalah kemudian membuka beberapa tulisan-tulisan lain, terus berkenalanlah dengan dosen-dosen yang ada di luar. Oke. Membuka jaringan tadi yang Abang bilang ya. Begitulah ya, itu yang harus dilakukan dosen. Yang keempat misalnya ya sudah ajaklah mereka berkolaborasi, riset bersama, menulis bersama. Ini semua didampingi nih sekarang. Ada program pendampingan nanti yang dilakukan terus-menerus. Pada semua peneliti dan dosen yang nggak pernah meneliti itu kita paksa untuk meneliti ini sekarang. Karena ada yang ya sama lah Bang, ya, pekerjaan apapun ada yang kemudian sudah menganggap berada di zona nyaman lah ini. Nggak mau lagi melakukan lompatan-lompatan yang, ini kan lompatan yang luar biasa Bang. Dari yang biasanya manual, sekarang sudah harus digital. Agar paling tidak orang di luar sana tahu apa USU itu di mana, apa sih USU kan gitu Bang. Sambutan dari internal Abang sendiri dengan perubahan yang luar biasa ini bagaimana Bang? Ya alhamdulillah sebagian besar menganggap bahwa ini sebuah awal masuk ke internasional. Banyak dosen-dosen terutama guru besar itu yang kemudian sudah mau memperhatikan kembali secara lebih serius ya apa yang harus mereka berikan untuk kontribusi di internasional ini. Saya tetap mendorong, ya tentu saja ada yang optimis dan memberikan apresiasi, ada juga yang biasa-biasa saja lah itu. Ada juga yang tidak mau peduli juga, ada. Dan ini treatmentnya berbeda-beda. Tetap saja yang tidak mau peduli kita akan sampaikan, ini USU sudah begini. Jadi apa kontribusi Bapak? Apa memahamkan mereka lah. Memberikan pemahaman pada mereka. Bagi mereka yang merasa terapresiasi dengan masuknya USU dalam pertama kali di KIESUR ini, itu kita berikan semacam apa namanya yang produksinya bagus, kita tetap menjanjikan insentif-insentif tambahan bagi mereka. Terus ya udah nggak usah lagi main di lokal, mainnya di internasional aja. Keluar dong gitu ya. Dan terus ditingkatkan, kalau misalnya setiap tahun produksinya cuma 2 atau 3 tulisan, kita minta bisa 4 atau 5 tulisan. Dan ada inovasi-inovasi baru yang nanti akan bisa digunakan oleh industri. Inilah yang kita dorong ke dosen-dosen ini. Pastikan ada orang yang acceptance-nya biasa, ada yang menganggap bahwa ini prestasi yang luar biasa, ada yang menganggap bahwa ya itu kan karena memang pemberian khusus. Gitulah kira-kira penerimaannya. Pasti ada begitu. Siap. Nah, dari pengajar sudah beres lah katakan tadi. Abang sudah mempersiapkan cara dan tools-nya. Lalu bagaimana dengan kontribusi mahasiswa, Bang? Adakah kontribusi mahasiswa untuk kemudian menaikkan kembali peringkat kita ini secara internasional? Banyak. Jadi mahasiswa ini diukur juga berapa banyak misalnya mahasiswa USU yang itu punya tulisan. Kalau kita sebetulnya sudah banyak tapi masih di level mahasiswa pasca ya. Mahasiswa S2 dan S3 itu banyak. S2 karena itu menjadi syarat. Mahasiswa S1 ini kita sekarang mau mengajak mereka agar ayo Anda harus sudah
kamu harus sudah ikut riset-riset yang dilakukan oleh dosen. Sekarang tahun ini kan kita lagi mengajukan diri sebagai tuan rumah PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Itu produksinya salah satunya adalah inovasi mahasiswa. Oke. Nah, inovasi mahasiswa ini kontribusinya terhadap internasionalisasi ini ada. Nah, kita memang masih lemah untuk PIMNAS secara nasional ya, kita lemah dibanding dengan UI, UGM, TB. Kita milih menjadi tuan rumah, mengajukan diri. Insya Allah ini menang, mudah-mudahan doakan. Ini akan membuat stimulus bagi mahasiswa agar mereka bisa ikutlah dalam program-program PIMNAS yang itu isinya yang proposal riset. Oke. Proposal riset. Jadi mahasiswa itu nanti kita dampingi menulis. Jadi skripsinya itu kita minta dia untuk bisa menjadi jurnal, terbitlah di jurnal-jurnal nasional dan internasional. Itulah yang kemudian dibaca oleh tadi tokoh-tokoh tadi itu yang kita harapkan. Sehingga karya-karya mereka ini mendunia, orang tahu tentang itu. Siapa sih penelitinya, siapa sih yang melakukan riset, kan begitu Bang ya. Terus yang lain, mahasiswa USU ini kan kadang-kadang lama tamat kan. Itu kan salah dosen juga, kenapa lama kali tamat Mas? Ada dua, mahasiswanya memang melamakan, atau dosennya yang melamakan, kan gitu Bang. Jadi kita nggak boleh lagi, ini harus 4 tahun ini tamat nih. Oke. 4 tahun, tapi nggak asal tamat ya. Jadi 4 tahun itu ya dia memang IP-nya bagus, kemudian ada produksi ilmiahnya. Ini mau kita rancang ini agar masih banyak juga mahasiswa yang lebih dari 4 tahun tamatnya. Dia kira memang orang tuanya itu nggak sulit bagi dia terus menerus. Bagi kita itu menjadi beban. Jadi kalau orang mahasiswa tamatnya lewat dari 4 tahun, sama kita beban. Jadi rasio studentnya itu antara beban dosen dengan mahasiswa itu kan jadi nggak seimbang, in out-nya kan nggak seimbang, itu nambah beban kerja. Dan itu satu di antara target bagaimana kemudian teman-teman tidak hanya cepat lulus tapi juga berkualitas. Nah itulah yang mau kita minta dekan, ketua prodi benar-benar itu 4 tahun dia tamat dengan kualifikasi yang begini gitu, capaian lulusannya. Tadi kita sudah berbincang cukup panjang dengan Bang Muri terkait bagaimana kemudian USU mencoba untuk terus memperbaiki tenaga pengajar, teman-teman mahasiswa demi mencapai rankingan tadi 1.201 plus, masuk ke 1.000 tahun depan, gitu Bang ya. Dari target Pak Menteri, Bang Menteri lah ya, Mas Menteri. Masuk 500 untuk kampus di Indonesia. Gitu. Dan USU punya cita-cita dan target masuk di 500. Nah, Tribuners, jangan kemana-mana. Kita akan tetap berdiskusi dengan Pak Rektor dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Tetap ikuti Ngopi Sore. Tribuners, kembali dalam Ngopi Sore. Sebelum lanjut berbincang dengan Bang Muri, Rektor Universitas Sumatera Utara, saya harus ingatkan terus Tribuners untuk tetap mengupdate informasi terkini seputar Sumatera Utara, Medan khususnya, dan nasional melalui website kami, tribunmedan.com, dan untuk mengikuti media sosial kami untuk mendapatkan informasi-informasi menarik dengan memfollow akun Instagram kami, Medan Daily, kemudian Facebook Tribun Medan, YouTube Tribun Medan TV, dan TikTok Tribun Medan. Ada berbagai informasi menarik terkini seputar Sumatera Utara dan Kota Medan. Kita kembali berbincang dengan Bang Muri. Bang Muri,
pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat besar, dibutuhkan kekompakan yang luar biasa baik dari internal kampus, dari tingkat universitas hingga ke tingkat fakultas. Ada nggak reward and punishment yang akan diberikan kepada tim Bang Buri nanti untuk memastikan program yang luar biasa ini bisa berjalan, USU bisa masuk di 1000 kampus terbaik nanti? Ya, memang itu standar ya, standar manajemen. Reward itu dia akan diberikan bagi mereka yang punya prestasi. Jadi di tim saya ini, misalnya ada staf ahli, ada wakil rektor, ada staf ahli, ada dekan, ada wakil dekan, sampai ketua prodi. Itu pada saat dilantik menandatangani kontrak kinerja 5 tahunan. Terus tiap 3 bulan dievaluasi, tiap 6 bulan dilihat perkembangannya kayak apa. Bagi mereka yang mencapai target-target ini, itu kita berikan reward berupa insentif kepada fakultasnya. Bukan orang ya. Bukan orang ya. Kenapa tidak orang? Kita tidak bicara soal orang, tapi kita bicara soal kelembagaan. Oke. Dan yang kedua, sebetulnya orang ini, pejabat-pejabat ini, itu kan sudah dibayar melaksanakan tugas dan fungsinya. Ya. Jadi bagi mereka yang bisa mencapai sesuatu yang melebihi dari tugasnya ini, kita kasih insentif lembaganya. Oke. Misalnya fakultasnya kita berikan tambahan dari anggaran yang ada untuk program-program selanjutnya gitu ya, atau menambah fasilitas yang ada di kampusnya itu. Ya. Nah, bagi yang tidak mencapai kontrak kinerja ini, kita evaluasi, lalu kita beri kesempatan misalnya 3 bulan, 6 bulan. Kalau juga tidak bisa sanggup, ya kita minta dia mengundurkan diri. Kira-kira gitu. Kembali pada tanda tangan di awal tadi ya, iya. Bang Muri ya. Ya, itu kan ada perjanjian begitu kan. Itu bagi pimpinan fakultas maupun pimpinan prodi, pimpinan universitas. Tapi bagi dosen juga ada reward and punishment-nya. Karena kalau misalnya dosen tidak memenuhi kinerja mereka di bidang penelitian, pengajaran, penelitian, masyarakat, pangkatnya nggak naik. Kalau pangkatnya nggak naik, gajinya nggak naik. Kalau gajinya nggak naik, ngeri juga ini ya. kalau gajinya nggak naik, dapat teguran terus-menerus. Nanti bisa ada sanksi usulan pemberhentian. Ya. Kira-kira gitu. Paling tidak Bang Muri, reward and punishment ini memastikan bahwa USU on the track untuk mencapai target yang tadi kita ingin capai itu kan. Ya, jadi sekarang dosen ini kalau mau punya penghasilan banyak, ya banyak-banyak nulis. Karena satu tulisan itu, kalau masuk dia Q1, itu dapat 75 juta. Satu tulisan? Satu tulisan. Oh. Insentifnya begitu. Harusnya berlomba-lomba dong di situ lomba-lomba. ya. Sekarang kan banyak yang lomba. Oh, oke, siap. Nah, kemudian Bang Muri, Mas Menteri beberapa tahun terakhir mengeluarkan satu kebijakan yang luar biasa juga, mengubah kultur masyarakat kita, khususnya teman-teman mahasiswa. Apa itu? Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Ini benda apa lagi ini Bang Muri? Dan bagaimana kemudian di USU menerapkan MBKM ini? Ya, MBKM itu sederhananya begini. Mahasiswa diberikan pilihan. Kalau Anda mau menegaskan bahwa mahasiswa punya passion yang dia geluti selama hidupnya, dan itu tidak berkaitan dengan prodi di mana dia kuliah, dia boleh shortcut. Anak hukum tapi hobi siaran misalnya gitu ya? Ya, dia boleh kuliah di komunikasi, boleh dia magang di kantor Mas Tribun, di Tribun atau dimanapun, ya. Meskipun dia kuliahnya di kedokteran misalnya gitu ya, meskipun gitu, tapi kesehatan tidak masuk. Kesehatan kan ada sendiri. Ya, anak khusus ya dia. Anak hukum yang mau tadi siaran, pandi gitu kan, ya udah dia belajar komunikasi, dia belajar broadcasting, dia belajar jurnalistik, terus dia mau magang di Kompas, di Tribun dan segala macam itu bisa. Dia melakukan itu namanya Merdeka Belajar. Yang kedua, ini kan ada kesenjangan ini antara dunia industri dengan kampus. Jadi alumni-alumni universitas di Indonesia ini, itu banyak yang tidak terserap oleh dunia industri karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri tamatannya. Keluar tapi nggak dibutuhkan perusahaan. Iya. Gitu ya, Pak? Kenapa? Berarti kan ada yang salah. Proses berarti pembelajarannya. Universitas mencetak
tidak untuk diserap kan begitu Bang. Iya. Maka dengan program ini itu akan bisa dilakukan begitu. Iya, jadi mengurangi kesenjangan itulah. Bagaimana caranya? Ya, Anda maganglah ke tempat perusahaan itu sehingga perusahaan itu pada saat Anda kuliah itu, pada saat masuk kuliah itu, dia belajar untuk bekerja. Sambil kuliah, dia sambil belajar untuk bekerja. Kan nggak ada PHK di situ kan? Dia kan gratis nih. Misalnya mahasiswa saya, mahasiswa fisip komunikasi, magang di Tribun. Di Tribun, ya. 1 semester ya? Ya. Kalau magang sekarang ini kan dia cuman kadang-kadang cuma 3 bulan atau pas masa liburan, PKL namanya. PKL ya. Kalau ini enggak, dia seperti bekerja misalnya jadi reporter. Misalnya dia jadi kontributor. Ya sudah dia bekerja full 6 bulan di Tribun. Artinya dia memang dibentuk untuk mendalami profesi itu. Ya, itu kegemaran dia. Iya. Dan itu nggak bisa juga dipaksa ke mahasiswa ini. Ya, kita cuma memberikan pilihan kalau Anda mau ikuti yang kayak gitu, pilih mata kuliah yang masuk dalam program MBKM. Mahasiswa melamar ke program ini. Lalu diseleksi, nggak bisa juga lepas begitu aja. Oke. Kita memastikan ini memang anaknya mau nggak? Betul nggak? Betul Kan nggak? gitu, Bang. Ya. Atau jangan ikut-ikuti kawannya aja kan? Ya. Dites. Nah, kalau dites, misalnya Mas, orang Tribun, Pak, kita oke lah kita bicara, kami butuh mahasiswa yang begini-begini, mau kami pakai untuk tenaga kerja kami. Ayo kita tes, sama-sama kita tesnya. Cocok ini Pak, udah ambil, kerja dia 6 bulan. Selama 6 bulan itu dinilai. Bagaimana sudah memenuhi nggak dia? Ya. Nah gitu. Lalu kalau Bang Muri melihat sendiri program MBKM ini, gimana antusias mahasiswa di USU sendiri? Atau justru mereka nih kali ini nambah lagi nih gitu? Atau Ya, bagaimana Bang? ya, Atau ada. sudah ada mahasiswa kita yang kemudian betul-betul, wah ini peluang bagi saya untuk kemudian lulus langsung bisa terserap sebagai tenaga kerja? Di antara 10, saya kira masih 2-3 orang yang tadi kategorinya, oh ini kesempatan saya untuk Oke. tahu memaksimalkan apa yang saya miliki. Itu di antara 10 kira-kira gitu ya. 3 lah paling. Yang lainnya itu ya sama juga. Menganggap kadang-kadang beban tadi ya. beban. Ya, padahal ada peluang besar di sana Bang Muri ya. Ya, makanya Untuk kita terus mereka. melakukan sosialisasi kepada mahasiswa untuk tahu apa sebetulnya konsep Merdeka Belajar itu. Jadi dia dikasih pemahaman, wah Anda kalau mau ngambil itu ya harus begini, Merdeka Belajar itu begini. Intinya memberikan dia kebebasan apa hobinya, apa sukanya. Jadi nggak cuma kau berada di kampus, masuk, keluar, Iya. mata kuliah, tapi juga mendapat praktek langsung untuk Iya. di lapangan. Ah, ah. Gitu. Tantangan sendiri apa sih Bang dengan program Mas Menteri MBKM ini? Tantangannya tantangan pertama kita? dari dosen. Dari dosen itu. Jadi Tantangan justru datang dari dosen. Kenapa Bang? Apa yang salah? Hah? Ya dosen kan selama ini merasa bahwa dialah yang menjadi sumber satu-satunya Ilmu. informasi, ilmu pengetahuan. Padahal ilmu pengetahuan sekarang kan ada di mana-mana. Jadi kalau misalnya nanti saya meminta Mas Pemret mengajar di mata kuliah, mengelola media, misalnya mengelola perusahaan media, Ya. mata kuliahnya. Misalnya gitu ya, Ya. saya ngarang nih ya, pengelolaan perusahaan media. Seorang praktisi saya undang lah Mas untuk ngajar di situ. Pertanyaannya dosennya mau nggak kasih mata kuliah sama Mas? Iya. Itu kan kadang kan emang kok lebih pintar. Yang daripada satu secara teori, yang satu praktisi. praktis. Nah, menggabungkannya ini kan agak Ya. sulit dan memerlukan waktu. Di mana sulitnya? Pertama begini, dosen merasa bahwa dia mengetahui betul mata kuliah ini karena dari dulu dia mengasuh mata kuliah ini. Oke. Tapi dosen tidak pernah sadar. Maksud saya jarang untuk bisa melihat bahwa tantangan yang Di luar praktisi sana. itu melebihi dari Teori informasi yang yang dia Oke. tahu gitu. Oke. Karena perubahan di luar itu kan lebih cepat daripada di dalam kampus. Perkembangan teori kan begitu. Ya. Satu pola temuan tertentu itu hanya paling tidak berlaku hanya beberapa saat. Oke. Ya. Dia kan terbatasi oleh ruang dan waktu. Nggak mungkin satu teori itu berlaku di banyak Selamanya tempat dan begitu. selamanya. Ya.
Lalu ketika ada fenomena baru dosen kemudian perguruan tinggi kan meneliti kenapa fenomena baru ini. Sementara dunia industri itu sudah macam-macam menghadapi karena dia harus bertahan untuk hidup kan. Nah, kalau menggabungkannya ini. Kalau begitu Bang, dosen juga kayaknya harus keluar ini. Ya, supaya tahu sekarang informasi yang di luar sana. Saya kan dikasih beban. USU kan rektor dikasih beban indikator kinerja. Berapa banyak dosen yang bekerja di dunia industri menjadi praktisi? Itu jelas disebutkan di situ. Jadi dosen ini kita ada target bagi dosen saat ini, selain dia menjadi pengajar secara teoritis, dia juga harus keluar sebagai praktisi. Iya. Berapa banyak? Saya dengan kontrak kinerja sama Pak Mas Menteri ya begitu. Lalu bagaimana dengan teman-teman pendidik ini, Bang? Dengan kontrak yang Abang tanda tangan tadi? Ya kan saya minta ke Ketua Prodi, Mbak Dekan, coba lihat berapa banyak dosen yang mau dan bersedia untuk kita jadikan misalnya manajer di perusahaan X, atau peneliti, atau misalnya pendamping masyarakat di pemerintahan B. Itu kan dia bekerja di sana, dia nggak lagi beban ngajar di sini. Jadi penuhlah dia di situ untuk bisa tahu bahwa menghadapi masyarakat yang berkembang dengan cepat itu, dia harus punya solusi yang lebih cepat kan. Kalau dia mengajar teori, baca buku, mengasihkan proses, kita pakai tahun 90, melihat kondisi sekarang. Kan nggak bisa ya Bang? Nggak bisa. Artinya upgrading ini harus dilakukan mulai tingkat pengajar sampai teman-teman mahasiswa. Iya. Caranya blended lah. Makanya yang paling cepat itu blended. Jadi blended, dosen pun kalau dia disebut berapa banyak dosen yang bekerja di dunia industri, maka dia harus di sana melihat, balik lagi ngajar. Karena kalau kita lakukan drastis begitu, banyak juga tantangannya, banyak juga yang akan komplain. Karena juga ketidakmampuan kita untuk mendistribusikan beberapa dosen ke perusahaan-perusahaan itu kan. Itu harus kita blended, kita harus hybrid juga model-modelnya. Nah ini kita lakukan terus-menerus ini, karena efektifnya kan sekarang baru kita mulai. Dan itu juga akan kemudian merubah kultur yang puluhan tahun sudah saya sih ngajar aja kan begitu. Iya. Atau mahasiswa saya sih masuk kelas aja. Iya. Dan itu kan merubah kultur secara kelembagaan yang luar biasa. Kultur dan fondasi pemahaman yang bertahun-tahun diyakini oleh dosen kebenaran itu kan paling sulit. Iya. Perlu waktu maksud saya, bukan tidak mungkin berubah, mungkin. Makanya saya sekarang mengundang kalau ada praktisi yang mengajar di sini, saya undang aja untuk masuk aja. Itu saya paksa sekarang ini. Tinggal lagi mendata ini mana-mana yang mau ngajar dosen-dosen namanya dosen praktisi untuk kemari. Nah, nanti Mas pun bisa ngajar ya sebetulnya di sini. Lalu ketika itu sudah berjalan, apa target Bang Muri ke depan dengan konsep MBKM ini? Saya cuma ingin agar lulusan USU itu bisa bekerja di luar dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi dia tidak hanya jago atau pintar menulis jawaban-jawaban yang diberikan oleh dosen ya, atau kertas yang harus dia jawab dari soal-soal yang ada, tapi dia kemudian bisa how to communicate his ideas, idenya, gagasannya kepada orang lain agar orang itu paham apa yang dia mau. Dan itulah salah satu indikator sehingga dia tidak akan menjadi beban bagi masyarakat. Jadi dia terserap oleh tenaga kerja itu. Tenaga kerja yang saya maksud itu bukan harus dia menjadi pekerja ya. Tetapi dia juga punya dua hal sekaligus ya. Seorang entrepreneur yang semangat. Entrepreneur itu kan cirinya, entrepreneur itu bukan pengertiannya orang yang berusaha. Ya. Entrepreneur itu pengertiannya bahwa dia dalam segala macam beban apapun, dia tetap tegar. Itu entrepreneur. Punya moral ya, yang kedua. Jadi ini yang mau kita tumbuhkan pada mahasiswa ini. Sehingga nggak mungkin dia di kelas bisa, kalau dia kerja cuma di kelas saja, terus atau di ruangan daring itu saja, baca buku, terus kemudian dia nggak akan pernah punya jiwa juang kalau dia nggak tahu. Kita terjunkan hanya teori saja begitu Bang ya? Iya. Kita terjunkan dia coba mengatasi satu masalah. Misalnya gini, kayak tadi menunggu sampai berapa lama, ya kan? Terus mendesain acara ini kan ya, back office-nya kan ada ya.
menyusun skrip, Ya. terus kemudian apa temanya, idenya. Nah, kalau cuma belajar membaca di ruang kelas, ini, terus nggak pernah dia mempraktekkan itu. Ya. Gimana dia bisa bekerja sama orang lain? Atau justru kebalikan Bang ya, justru teori dia nggak terlalu kuat, di luar dia luar biasa. Itu banyak terjadi. Justru yang terjadi sekarang Sekarang begitu gitu. kan, Bang. Kan anak muda sekarang ada pekerjaan-pekerjaan yang 5 tahun, 10 tahun yang lalu kita nggak menyangka ini menghasilkan uang yang banyak sekali. Konten kreator misalnya hari ini, Iya. membuat video, menjadi YouTuber. Kayaknya itu yang hari ini harus kita kembangkan di USU gitu Bang ya. Ya makanya kan kalau Google, Microsoft itu kan nggak perlu lagi jajah kalau cari orang. Ya. Yang penting dikasih case, lu bisa nggak nih jawab nih? Dia sampaikan idenya, gagasannya, udah dinilai, oke, kamu gabung. Kan tinggal gitu aja, nggak perlu ditengok apakah tampatan mana gitu. Ijazahnya. Nah, tadi kita berbincang tentang bagaimana kemudian menyiapkan mahasiswa USU yang kemudian berdaya saing tinggi. Ini kan momentum mau penerimaan mahasiswa baru ini, Bang. Persiapan apa sih yang akan kita lakukan, Bang? Ini kan kemungkinan ini tahun kedua penerimaan mahasiswa baru di tengah pandemi COVID. Iya. Strategi-strategi apa yang harus kita lakukan, yang USU lakukan, Bang, untuk tadi, satu, menerima mahasiswa baru, tapi dengan yang Abang bilang tadi, satu di antara indikator adalah USU dikenal dimanapun. Misalnya orang dari Pontianak, Kalimantan Barat sana, kuliah di sini, Bang. Iya. Apa metode yang kita lakukan untuk itu, Bang? Kan penerima mahasiswa baru juga memenuhi indikator tadi. Ya ini kan dari awal sebenarnya kan kita Menteri Mahasiswa baru ini kita lihat, misalnya dari provinsi mana. Jadi minimal 3 provinsi dalam satu prodi, ya. 3 provinsi kita aduk-aduk biar bisa jadi satu. Artinya sebenarnya biar keindonesiaannya terlihat dalam satu prodi. Keterbukaannya akan transfer kebiasaan, nilainya semua nanti kita harapkan ada di situ. Lalu yang kedua, kita menyampaikan pada mahasiswa dalam penerima mahasiswa baru ini bahwa mereka itu harus bisa open minded ya, open minded. Jadi sudah misalnya mereka belajar ini kita kenalkan kepada mereka bagaimana konsepnya, bagaimana prepare mereka karena di semester 6 ya itu baru dimulai. Semester 5 ini mereka kuatkan dulu fondasi keilmuannya. Lalu semester 6, semester 5 mulainya, semester 6 prakteknya. Itu mereka sudah harus bisa mengikuti secara full. Sehingga di penerimaan mahasiswa baru ini, meskipun kita tidak bertemu secara fisik, karena Medan masih sekarang, Sumatera Utara masih sekarang dalam kondisi merah, itu kita lakukan menggunakan daring dan kemudian diserahkan kepada program studi. Jadi program studi lah, karena itu kan jumlahnya kecil. Paling banyak kan 250 orang, nanti bisa dibagi beberapa kelas. Sehingga penyampaiannya itu bisa langsung diterima oleh mahasiswa. Karena menggunakan platform daring ini, orangnya kemana-mana nanti kamera dia kemana-mana. Dinyalakan ya kan dia baring. Kalau dalam yang besar nggak mungkin, makanya cuma 50 orang misalnya dalam satu briefing ya, materi briefing. Satu sesi gitu. Buka semua kamera, tidak boleh ada yang tutup. Gitu, ya, memastikan bahwa mereka itu ada di situ. Ada di situ. Nah, lalu tentu ada prodi-prodi yang katakanlah akan menjadi primadona, Bang. Kalau di USU, mungkin sudah dipetakan, Bang ya, prodi apa sih yang saat ini mungkin sedang tren, yang teman-teman lulusan SMA bakalan menyerbu prodi itu, Bang? Dan persiapan apa yang kita lakukan untuk prodi-prodi favorit ini? Tetap dari dulu sebenarnya yang disebut prodi favorit itu 2 indikatornya ya. Yang pertama keketatan. Keketatan persaingan. Kita bagi 2, ada yang eksak dan ada yang sosial dan ada yang non sosial. Yang non sosial itu tetap kedokteran yang jadi memiliki nilai paling ketat. Itu bersaingnya dengan teknologi informasi. Keketatan di penerimaan kali ini, tahun ini, itu ada di kedokteran. 3 tahun yang lalu ada di teknologi informasi. Itu yang diterima misalnya cuma 76, yang melamar itu bisa sampai 1000-an lebih, bahkan 2000 banyak sampai gitu. Kalau untuk ilmu sosial itu komunikasi. Ilmu komunikasi itu keketatannya cukup juga tinggi. Komunikasi, terus kemudian ada psikologi,
Lalu kemudian ada administrasi publik. Ya. Ini yang ketat di USU. Jadi untuk prodi-prodi yang tadi persaingannya ketat, kita akan menjadikan prodi itu sebagai basis dari kekuatan kita. Oke. Ya. Jadi ini adalah pemetaan awal di tahun ini yang nanti akan kita lihat kinerja mahasiswanya dan kinerja dosennya. Terutama misalnya komunikasi ya, komunikasi ini kalau ketatan persaingannya itu tinggi dan kemudian nilai mahasiswa yang masuk kemari itu juga tinggi di antara prodi-prodi lain. Oke. Maka di sini menjadi basis penting. Ini kita bangun USU Media ini karena kita lihat potensi anak-anak mahasiswanya ada. Tadi ya, Bang ya. Ini kita bangun jadi mahasiswa itu nanti bisa buat kayak gini, terus buat talk show, buat macam-macam. Artinya dari fasilitas kita sudah siapkan betul untuk menunjang prodi ini gitu, Bang. Iya. Kalau kedokteran tetap kita perbaiki sistem skill lab-nya, perbaiki lab-nya, diperbanyak riset-riset tentang kedokteran tropis itu. Ya. Lah, lalu orang tua saat ini kan sudah mulai ada orang tua yang menentukan jurusan, Bang. Ada juga orang tua yang apa maumu, nak? Apa yang disukaimu? Lalu pertanyaan lagi, Bang. Ada anak-anak kita yang mungkin ada keterbatasan dari dana, Bang. Lalu bagaimana USU kemudian memberikan perhatian bagi anak-anak yang dari kurang mampu katakanlah, tapi punya semangat belajar tinggi dan punya prestasi yang bagus. Apa yang diberikan USU untuk anak-anak seperti ini? Dari dia masuk itu, kita sudah punya skema namanya KIP ya. Kartu Indonesia Pintar itu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Lalu kemudian ada yang namanya bidik misi. Nah, jadi ada ketentuan yang sebetulnya kita membuat kategori-kategori dalam bantuan penerimaan mahasiswa untuk pembayaran SPP. Yang miskin memang tetap, yang tidak mampu, ya ukuran dia pintar, berprestasi itu kan misalnya masuk ke USU. Itu kan karena seleksinya ketat, terus nanti kan anak-anak itu datanya kan di-input. Kita tahu miskinnya dari data yang dia input sendiri. Kalau dia noko ya itu urusan dia dengan Tuhan kan gitu kan. Nah bagi mereka yang memang misalnya keadaan rumahnya papan disampaikan, terus PBB-nya ya berapa, ketahuan ya Bang ya, ketahuan dari semua. itu ya? Dari situ keluarlah berapa uang yang harus dia bayar SPP-nya. Itu yang dari pemerintah. Dari kita sendiri, bagi mereka yang berprestasi misalnya dapat IP sampai 3,5 ke atas, terus konsisten dalam beberapa tahun, itu kita kasih beasiswa. Beasiswa PPA, terus beasiswa kemudian yang bersumber dari Tanoto, dari perusahaan-perusahaan lain, Pertamina, segala macam itu kita distribusikan kepada mahasiswa yang prestasinya dari IP-nya tinggi, lalu kemudian data penghasilan keluarganya itu memang rendah. Itu jadi memang indikator dan itu menjadi dan paling murah PTNBH di Indonesia itu ya Universitas Sumatera Utara, uang SPP-nya. Iya, paling murah. Nah, Tribuners, itu kesempatan besar bagi kalian yang saat ini berada di tingkat SMA mau ke jenjang kuliah nih, USU punya nih. Ada beasiswa yang bisa kalian pakai, beasiswa yang bisa kalian dapatkan dengan prestasi kalian. Nah, kemudian Bang Muri, kita tadi saya masuk ke studio ini kaget juga saya, ini luar biasa sekali USU punya fasilitas yang bagus. Kayaknya kalau dibiarkan begini aja kan sayang kali Bang. Lalu ada teman-teman tadi dari kehumasan yang saya lihat begitu semangat datang teman-teman mahasiswa. Bagaimana Bang kemudian Abang melihat perlukah pengembangan katakanlah media untuk internal kampus dari teman-teman mahasiswa yang menggerakkan? Lalu ada nggak komitmen Abang untuk mendorong teman-teman paling tidak lewat mereka, teman-teman milenial ini, satu indikator memperkenalkan USU melewat jejaring sosial media kan bisa kita lakukan. Ada nggak komitmen Abang buat mengembangkan teman-teman ini, Bang? Iya, jadi ini kan ide saya ini sejak saya dekan. Jadi waktu itu kita kan punya radio USU. Terus kemudian radio USU itu karena dari komunitas kan jangkauannya tidak begitu kuat. Lalu karena trennya begini, maka saya bangunlah pertama ini namanya USU Media. USU Media. Nah, USU Media. Kita rekrut anak mahasiswa yang mau bekerja ya jadi reporter dan macam-macam. Terus begitu saya direktur, saya ubah lagi nih menjadi begini. Ini baru nih. Nah,
infrastrukturnya kita siapin. Sekarang tinggal nanti anak-anak humas ini, misalnya kayak mereka yang tadi sama Tribun ini, mereka nanti yang saya minta dibuat dulu programnya, terus kemudian dibuat dulu prosedurnya. Jadi ada sistem yang dibangun. Lantas mau buat apapun nggak ada masalah, Mas. Misalnya nanti apakah masuk ke streaming dulu, main di streaming untuk beberapa acara. Itu kan gampang, tetapi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mengelola sebuah acara itu kan perlu dirancang dulu kan. Oke. Ini kan kira-kira baru 1 bulan ini ya, ini siap ruangan ini. Berarti kita istimewa kali ya, Bang? Hari ini Ya, ngopi hari ini sore. yang pertama lah, Tribun Maki, orang luar ya, baru pertama ini. Jadi nanti ini akan kita setelah anak-anak mahasiswa ini direkrut yang mau bekerja ini, terus kerjasama dengan media-media yang ada di Sumatera Utara ini, kalau bila perlu nasional, sehingga mau dia bentuknya media TV streaming, mau nanti TV kampus, ya terserah apa namanya. Tapi tidaklah mungkin cepat dan kita bisa buat TV sendiri kan. Ada stepnya kan. Nah ini kita sedang merancang itu. Mudah-mudahan tahun ini sudah adalah TV streaming lah dulu. Sebagai tahap memperkenalkan USU Media. Dan ada TV USU, meskipun masih streaming. Cuma konten acaranya sudah harus ada tiap minggu kan, ada TV streaming tapi nggak ada konten acara. Sebulan sekali pun enggak gitu kan. Enggak kan susah. Ya, sayang kali punya studio, punya alat tapi kita nggak maksimal kan. Oh iya, investasi kita di sini cukup besar. Makanya perlu nanti dari Tribun misalnya tim-tim kreatifnya itu memberikan masukan sama humas USU ini. Siap. Ada USU Media ini biar mereka juga secara practically kerjasamanya. Nah kan di sini kan tidak non profit ya, tidak mencari laba. Laba kita adalah mahasiswa itu bisa mengerti dan memahami. Proses pembelajaran itu di kelas sudah dapat, kemudian ini ada tempat prakteknya, lalu dibarengi dengan para praktisi yang memperkuat mereka. Jadi ini bisa sinergi ini, anak-anak ini mau diambil sama Tribun pun ambil aja untuk bekerja sebagai apapun boleh. Ya. Kira-kira gitu. Baik. Tribuners, kita hampir di penghujung acara. Saya ingatkan kembali Tribuners untuk mengupdate informasi terkini dari tribunmedan.com, harian Tribun Medan, dan sosial media milik Tribun Medan setiap harinya. Ada berbagai informasi menarik di sana. Sebelum menutup acara ini, Bang Muri, apa harapan Bang Muri ke depan terhadap USU? Kemudian bantuan dukungan seperti apa yang Bang Muri harapkan dari masyarakat kita, pemerintah, daerah, kabupaten, dan kota, bahkan sampai ke Kementerian Pendidikan sana. Silakan, Bang. Ya, bagi masyarakat sebetulnya kita berharap bahwa USU ini dijadikan sebagai tempat untuk menitipkan dan mempercayakan proses pembelajaran anak-anaknya. Bukan hanya di Sumatera Utara, tapi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, di internal sendiri kita terus-menerus mengatakan bahwa dosen itu fungsinya, tugasnya seperti ini, tenaga kependidikan seperti ini, pimpinan universitas, fakultas, pimpinan prodi itu ya seperti apa yang harus dilakukan. Terus-menerus. Bagi pemerintah daerah, misalnya pemerintah kota, kabupaten, provinsi, itu memang sekarang kita sedang membuat sinergi kerjasama yang menghasilkan pemecahan masalah. Jadi bukan hanya kerjasama yang habis itu lepas gitu ya. Misalnya sekarang kita sedang menangani kerjasama dengan pemerintah Kota Medan soal pembenahan sawan. Lalu nanti ada pembenahan drainase dalam bentuk kajian. Kajian-kajian kita ini bisa langsung dijadikan sebagai keputusan masuk program pemerintah. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten kota yang lain. Dengan Deli Serdang kita sudah membuat yang namanya penanaman pohon-pohon langka yang itu asalnya dari Deli Serdang. Lalu di Padang Lawas itu akan membuat akademi, akan membantu mereka membuat akademi. Di Nias juga begitu. Persiapan akademi di sana? Ya, akademi yang akademi pertanian yang mereka butuhkan. Kalau di Nias juga begitu. Ini kita bantu mereka di sana. Jadi menjadikan kampus itu sebagai mitra untuk memperkuat program yang bisa menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Di pemerintah daerah? Ya, di pemerintah daerah. Pemerintah yang ada di sekitar Sumatera Utara. Bagi kementerian, ini kan juga proses yang terus berlangsung karena
kita kan tiap tahun ada indikator kinerja utama. Sehingga indikator kinerja utama ini itu bagi USU yang merupakan perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Sumatera Utara itu bisa terus-menerus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang selama ini diperlukan untuk diperhatikan, dan kita tetap saja memberikan kontribusi dari kinerja itu, mencapai itu tiap tahun. Sehingga ketika sinergisitas antara mitra yang ada di luar kampus ini termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka proses pendidikan anak-anak yang ada di USU ini tadi paling tidak udah jadi alumni, dia siap berkompetisi. Kira-kira gitu sederhananya. Oke, Tribuners, kita di penghujung acara. Terima kasih Bang Muri sudah menjadi narasumber istimewa. Makasih saya sudah diundang di sini di podcastnya. Dan kami yang berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk menggunakan studio yang luar biasa. Nah, Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Ngopi Sore hari ini. Tetap saksikan Ngopi Sore, ada berbagai informasi yang terkini yang kita sampaikan melalui harian Pagi Tribun Medan, tribunmedan.com, dan sosial media Tribun Medan. Tetap jaga kesehatan, ingat, COVID masih mengintai kita, maka jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, menggunakan sabun. Terima kasih, Pak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.